Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat merasakan bulan suci Ramadan, tepatnya pada tahun 1445 Hijriah. Bagaimana kabarnya semua para Bunda Aisyah? Alhamdulillah kita bertemu kembali pada program bulan Ramadan, tepatnya pada podcast Ramadan Aisyah, pengurus daerah Kota Pontianak. Baiklah, pada kesempatan ini bersama saya izinkan saya menyapa pemateri kita saat ini. Selamat pagi Ibu Rini. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Semoga kita menjadi semua sehat juga ya, Mbak. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana keluarga Ibu? Alhamdulillah juga sehat. Karena harus sehat nih karena mau Ramadan betul. kan Ya, benar. Baik, sebelum kita lanjut kepada materi kita ya Ibu, izinkan saya menyampaikan CV materi kita pada kesempatan kali ini. Nama lengkap Ibu Rini Efri, beliau adalah seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kemudian aktivitas beliau saat ini sebagai anggota Majelis Tablik dan Ketarjihan pengurus daerah Kota Pontianak. Kemudian aktivitas yang lain, beliau sebagai bendahara di TKI Tahfiz Nur Maryam. Kemudian beliau juga sebagai penggiat Tibun Nabawi, luar biasa. Dan juga ternyata sebagai siswa Tahfiz Rumah Quran Nusantara. Ya. Masya Allah. Insyaallah. Begitu banyak Doakan, aktivitas ya, Ibu ya, ya. masih menyempatkan waktu untuk bisa mengisi materi di agenda podcast kita Ya, kali ini. alhamdulillah. Baik, mungkin Ibu untuk lebih enak ya untuk pada pertemuan atau pada agenda kita kali ini, kita akan mengangkat tema tentang keutamaan dan keistimewaan Ramadan. Ya. Baik Ibu, dipersilahkan untuk menyampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya Mbak Asya di podcast kali ini ya, dalam acara Aisyah ini. Semoga ini adalah termasuk tarhib atau menyambut bulan Ramadan yang kita sangat tunggu-tunggu begitu. Karena adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat. Tentu seperti kita di rumah ada tamu yang istimewa yang akan datang, tentu kita akan berbenah, beres-beres. Mungkin setiap hari kita jarang nyapu atau mengepel rumah, tapi ketika datang tamu istimewa kita akan melakukan itu gitu. Nah, begitu pula lah dengan datangnya tamu istimewa ini, yaitu bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Ada beberapa keistimewaan dan keutamaan dari Ramadan ini. Tentu para pendengar yang pemirsa yang berbahagia juga udah bisa mengetahui bahwa banyak sekali keistimewaan Ramadan. Di mana kita lihat sekarang ini banyak sekali terjadi dekadensi moral bagi remaja, siapapun yang dimana dengan adanya media sosial dan seterusnya itu ada bullying yang baru-baru ini mungkin kita dengar, dan banyak sekali yang di pesantren sampai meninggal kan di Kediri itu ya Mbak ya. Nah itu juga adalah sebenarnya fenomena yang terjadi, yang dimana kita sebagai seorang muslim atau muslimah tentu akan menjadikan itu, mencari pelajaran di balik itu. Maka Allah sudah siapkan 1 bulan di antara 12 bulan ini, yaitu bulan untuk menempa yang namanya ruhiyah kita. Karena dalam Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang bisa menjaga marwahnya ya di masyarakat ini. Nah, Ramadan ini Mbak Asya
juga disebut dengan syahrul Quran, di mana diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, syahrul Quran itu apa isinya syahrul Quran? Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinati wa minal huda wal furqan. Jadi di mana bulan yang diturunkannya Al-Quran, ya, dan kemudian kita juga menjadikan ada sebagai Al-Quran itu petunjuk, bukan hanya dibaca Al-Quran, tapi lebih kepada berinteraksi, selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran. Itu baru poin 1 tuh keistimewaannya. Jadi memang Allah berikan keberkahan yang luar biasa di bulan Ramadan. Masih banyak umat Islam yang belum paham kayak yang seperti ini. Alhamdulillah kita bisa ada kesempatan menyampaikan di podcast kali ini di Aisyah, ya Mbak Aisyah. Iya, betul. Jadi bulan Ramadan ini seperti memang waktu yang Allah desain untuk mengevaluasi diri dari bulan-bulan sebelumnya seperti itu. Berawal dari keluarga juga bisa. Misalnya kan kita punya keluarga ya Mbak, di sana itu ada anak, ada suami, ya. Inilah menempa diri dari keluarga dulu. Itu tadi yang saya katakan, ada fenomena yang dahsyat sekarang ini, ada terjadinya kerusakan mental masyarakat, dekadensi moral itu bukan semua lini itu, sampai pada masalah bernegara pun sekarang kan juga terjadi rusaknya mental yang disebut dengan tidak adanya etika kan, kayak gitu sekarang ini. Dan kemarin kan barusan habis kita pemilu kan, jadi masih hangat-hangatnya sampai sekarang juga masih masih perdebatan gitu kan. Nah kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan keistimewaan Ramadan ini Mbak Aisyah, yaitu disebut dengan Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarak itu adalah bulan keberkahan, di mana keberkahan itu berarti bertambahnya kebaikan-kebaikan. Disebutkan dalam pidatonya Rasulullah SAW di awal Ramadan itu, Rasul bersabda gitu kan di dalam sebuah hadis yang panjang, bahwa Ramadan ini adalah bulan keberkahan karena kalau kita sholat di hari-hari biasa kan pahalanya tentu sesuai dengan pahala yang sudah ditentukan Allah. Tapi ketika kita melaksanakan sholat wajib pada waktu Ramadan ini, maka akan dilipat gandakan 70 kali lipat pahalanya seperti hari-hari biasa itu. Bahkan amalan sunnah juga akan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Jadi sangat-sangat merugilah orang yang tidak memanfaatkan ya Mbak ya. Amal ibadah di iya betul. Nah kemudian juga di Ramadan itu detik-detiknya itu pahala Mbak. Disebut Rasulullah. Jadi setiap detik. Detik-detiknya pahala. Pas selama bulan Ramadan ya. Iya. Dimana kalau kita megang HP aja berapa jam kalau kita scroll tuh Instagram, anak-anak muda kan. Kemudian kalau orang tua biasanya pakai Facebook gitu kan. Maka itu ada nanti di Ramadan betul-betul kita siapkan dengan punya target. Makanya penting sekali target. Berapa juz? Sia-sia ya Ibu ya bulan suci Ramadan. Iya, betul Mbak Asya. Yang mulia, tetapi kalau hanya dilalui dengan amalan yang biasa sangat merugi seperti itu. Benar Mbak Asya. Ya kita lanjut lagi ya Mbak Asya. Ada poin selanjutnya bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan ibadah dan bulan takwa. Kenapa disebut dengan bulan ibadah dan bulan takwa? Semua yang kita lakukan dia akan ketika diniatkan ibadah akan jadi pahala. Ketika kita akan melaksanakan kebaikan-kebaikan itu juga disebut dengan bulan takwa. Karena takwa itu artinya integrasi yang antara iman, Islam dan ihsan. Jadi takwa itu masuk seluruhnya. Kalau kita sudah beriman maka kita akan melaksanakan Islam dengan sesungguhnya. Kemudian kita sampai pada tingkatan ihsan, seolah-olah kita beribadah itu kita melihat Allah. Walaupun kita tidak melihatnya, Allah melihat kita. Pada konsep atau prinsip seperti itu, itulah yang akan didapatkan orang yang betul-betul disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis itu, ketika kita berpuasa dengan imanan wahtisaban, ghufira lahu min dambik ma taqaddama min dambik. Jadi ketika kita melaksanakan puasa
dan qiyam atau sholat Qiyamul lail. dalam Pada sholat bulan suci malam itu ya, Ramadan. tarawih dan tahajud itu, maka yang dengan sungguh-sungguh maka Allah akan hadirkan predikat takwa itu. Nah, takwa itu tadi itu dia betul-betul melaksanakan ibadahnya itu karena dia merasakan Allah akan terus Mengawasi ya. menjaga dia gitu. Kemudian yang selanjutnya disebut dengan bulan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Kemudian setan dibelenggu. Nah, jadi betapa sebenarnya kalau di Ramadan itu kita kesempatan untuk mendapatkan pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah dan pintu neraka ditutup dan setan betul dibelenggu. Kita lihat ya Mbak, kalau orang-orang itu iya kan, anak-anak remaja awal-awal udah pergi ke masjid, subuh-subuh dia tahan, ada yang tidur di masjid. Kalau di kompleks saya tuh 10 hari terakhir tuh mereka tuh tidur di masjid, itikaf maksudnya tuh. Tapi enggak apa-apa lah kan, yang penting dia di masjid, enggak di keluyuran di kafe di mana-mana gitu. Paling tidak sudah ada perubahan ya Bu ya. Mungkin yang biasanya malam dengan aktivitas yang kita lihat remaja saat ini lebih asyik dengan gadget mereka atau dengan aktivitas seperti nongkrong mungkin di kafe atau apa. Tetapi karena di momen Ramadan ternyata para kaula muda juga tidak ingin menyia-nyiakan momen Ramadan ini. Benar-benar. Artinya para pemuda ini mereka masih punya semangat untuk bisa meraih keutamaan Ramadan dan mungkin sampai pada predikat takwa. Amin. Semoga anak-anak kita ya sekarang ini memang luar biasa. Memang kalau kata para ulama itu zaman ini adalah seperti ibaratnya walaili idza as'as, malam yang sudah jenuh dengan yang namanya kemaksiatan. Jadi karena kan makin terbuka sekarang orang melakukan kemaksiatan itu ya Mbak Asia ya, makanya kayaknya bukan sesuatu yang tabu lagi ya, bukan sesuatu yang ya dari membuka aurat, pakaian tidak menutup aurat secara sempurna seperti itu. Secara tidak langsung memang memiliki pengaruh yang luar biasa kepada generasi muda kita saat ini. Tadi juga sebelum saya berangkat nih, anak saya tuh bilang, nih ini ada dia ngeliatkan video TikTok tuh anak-anak muda tuh. Ya tadi itu bullying, perempuan nendang sama-sama perempuan. Itu kekerasan tuh udah bukan lagi untuk laki-laki itu kan. Perempuan sama perempuan juga melakukan kekerasan itu. Itu yang membuat kita prihatin ya Ibu saat ini. Ternyata hal-hal seperti itu ya karena Allah menganugerahkan indera penglihatan, sebenarnya memang harus kita fungsikan untuk melihat hal-hal yang positif. Karena ketika ada hal yang negatif yang dilihat, nah itu bisa memicu untuk meniru terutama anak-anak yang mungkin kaula muda, anak-anak yang di bawah usia dewasa. Umumnya mereka suka untuk meniru tanpa berpikir apakah ini baik atau tidak. Nah, khawatirnya seperti itu. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita menjaga semua, dan baik itu pandangan, pendengaran dan segala kemaksiatan, sehingga membawa perubahan dari perubahan tingkah laku. Menarik. Ngomong-ngomong, kita lanjut lagi nih Mbak. Baik, yang kelima ini Syahrul Maghfirah namanya Mbak. Syahrul Maghfirah ini adalah disebut juga dengan bulan ampunan. Jadi kita banyak-banyaklah beristighfar ya, minta ampun kepada Allah. Makanya perlu kita terus ketika di waktu-waktu yang istijabah seperti akan berbuka puasa, ketika sahur menjelang selesainya sahur ya kan, itu banyaklah istighfar ya. Kemudian juga disebut dengan syahr itqan minan nar, di mana bulan yang dibebaskan kita itu dari api neraka. Inilah kesempatan bulan ini. Jadi kalau misalnya misalnya Ramadan ini, Ramadan yang kemarin, kemudian Ramadan yang sekarang ini lebih jelek dari Ramadan yang kemarin, berarti yang tadinya dibebaskan dari api neraka, nanti api neraka mendekat lagi kepada kita gitu kan. Itu yang dikhawatirkan. Alhamdulillah. Jadi itu semoga Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang kemarin.
Bahkan kita harus berpikir bahwa Ramadan kali ini bisa jadi adalah Ramadan terakhir kita dan yang terbaik untuk kita. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir adanya keistimewaan Ramadan ini adalah adanya Lailatul Qadar, Mbak. Nah, Ini yang itu ditunggu-tunggu ya, masyarakat kaum muslim ya, Ibu ya. Karena Nggak di mesti bulan harus kita yang tua ini, yang anak-anak benar muda juga harusnya mereka juga berharap semangat mendapatkan untuk Lailatul Qadar ini. betul. Saya pernah dulu itu, Mbak, iktikaf di Bandung gitu kan. Anak saya di pesantren di sana. 10 hari saya memang siapkan diri di masjid Habibur Rahman tuh, masjidnya Habibie ya. Nur Tadinyo itu di sana kan mereka mempersiapkan tenda-tenda untuk keluarga untuk itikaf itu. Jadi saya pengalamannya waktu itu ketemu dengan dia, saya nanya dari mana, Mbak? Saya dari Jakarta, Bu. Bawa bayi umur sekitar 5 bulan gitu. Hanya tantangan yang luar biasa iya, ya Bu ya. hanya Masih betul-betul punya anak ingin bayi gitu. mendapatkan Lailatul Keutamaan Qadar itu, Mbak. 10 malam terakhir Iya. Ramadan. Seharusnya kita juga sebagai umat Islam terutama kita di Kalbar ini ya, di Pontianak, semoga ini menjadi pelajaran bahwa Lailatul Qadar itu terus harus pengen kita raih gitu. Dimotivasi dari sejak sekarang, memotivasi diri sendiri ya Sudah gitu harus kan. semangat ya Bu. Iya, Sudah betul, harus Mbak. meniatkan diri. Iya. Semangatnya itu juga enggak boleh kendor di terakhir-terakhir Ramadan. Karena tadi itu Harus lebih semangat harusnya di akhir Ramadan. 10 hari itu kan hari-hari yang luar biasa ujiannya. Bukan semangat untuk bikin kue Itu bukan Lailatul Bakar kan. Lailatul Qadar, benar. Jadi hari-hari terakhir itu udah hari-hari yang memang betul Allah plotkan untuk mendapatkan 83 tahun amalan. Masya Allah. Ya kan? 1000 bulan itu kan kurang Sangat lebih. rugi kalau melewatkan 10 Iya, malam betul, terakhir. Mbak. Nah, itulah harusnya kita sebagai umat Islam terutama di Pontianak ini ya, kita penuhi masjid-masjid itu di akhir-akhir Ramadan. Jangan masjidnya di akhir Ramadan malah sepi. Betul. Bukan hanya di Masjid Mujahidin saja harusnya adanya itikaf. Di mana di masjid-masjid yang kecil-kecil, saya berkesan sekali di Bandung waktu itu ketika Kang Aher itu jadi gubernur itu tuh diliburkan 10 hari terakhir itu. Pekerjaan PNS atau swasta libur karena mereka memang betul-betul difokuskan untuk itikaf di masjid. Anak kecil tadi bayi aja itikaf itu kan. Kalau masalah makanan sih banyak sekali di masjid. Jadi kita tidak kalau saya sebagai untuk sahur dan buka puasa. Iya, betul, Mbak. Sebagai mak-mak dan nenek saya ini, tapi saya tidak mau rugi juga. Saya tidak mau nenek lincah. Saya tidak mau di rumah itu. Iya, terima kasih, Mbak. Di rumah itu saya tetap tidak mau masak, habis waktu untuk memasak. Meskipun sebenarnya saya senang memasak kan, tapi kalau Ramadan saya udah siap niatkan betul, tidak mau balik di masjid. Nah, tapi balik kalau hari-hari pertama, kalau hari-hari terakhir kan memang kita siapkan. Makanya di masjid saya tidak di dalam hadis sendiri disampaikan tidak pernah tahu ya Bu ya. Di tanggal berapa antara yang ganjil-ganjil itu ya. Sinyal bahwa itu akan terjadi di malam ganjil. Iya, betul. Jadi kalau yang ramai itikaf terutama di malam ganjil luar biasa ya Bu ya. Terkadang kalau datangnya telat dikit aja udah nggak dapat tempat tuh kalau masjid untuk itikaf. Iya, benar-benar. Saking ramainya. Mudah-mudahan tahun ini juga berjalan seperti itu ya Bu ya. Amin, betul, Mbak. Nah, itulah tadi ada 7 keistimewaan Ramadan yang saya rangkum dari pidato ceramahnya Rasulullah SAW menjelang Ramadan. Dan juga tentu kita harus persiapkan apa yang harus kita persiapkan, tentu mental, fisiknya, psikisnya, duitnya. Jadi maksud saya itu juga duitnya juga ya Bu ya. Karena saya juga itu kagum dengan orang-orang Padang itu ya, yang mereka di bulan Ramadan ini enggak jualan, ada aja yang jualan, yang enggak jualan itu kan berarti dia mempersiapkan betul uang untuk 1 bulan itu untuk mempersiapkan dirinya gitu kan dalam hal keuangan. Karena mungkin kita kan juga harus sedekah, harus makan, harus ini kan. Nah, terutama bagi angpau ya Bu ya. Tapi bagusnya kan bagi angpaunya di Ramadan. Di Ramadan betul. Karena pahalanya akan berlipat ganda ya. Iya, betul. Karena Rasulullah itu ketika bersedekah itu seperti kilat, seperti angin yang berhembus. Sedekahnya Rasul. Enggak akan mikir lagi itu.
Nah, kita juga harus seperti itu. Kemudian keutamaan ini kita tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang bersantai ria, yang dimana megang HP Betul. 24 jam, ya kan? Benar. Kemudian juga yang hanya nonton film, nonton TV, ya, Mbak ya. Nah, mungkin itu saja yang keutamaan tadi keistimewaan itu, serta kita terus juga bersemangat memotivasi diri sendiri dan masyarakat semuanya terutama di Kota Pontianak ini. Semoga kita bisa menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang pertama, yang menjadi Ramadan lebih baik dari yang kemarin, dan yang terakhir untuk kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sangat menarik ya Ibu, banyak hal yang kita dapatkan pada agenda atau program pada kesempatan kali ini. Baiklah, para Bunda Aisyah dimanapun Anda berada, demikian beberapa materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Rini Alfri. Semoga kita bersama dapat memanfaatkan bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan yang lebih baik, kemudian benar-benar memanfaatkan amal ibadah kita, terutama di akhir 10 terakhir bulan Ramadan. Mungkin sampai bertemu lagi di program kita di hari berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.